Saya ingin menyambut Anda ke bagian kedua dari seri khusus ini, peringatan akhir wahyu. Kita sedang melihat pesan atau serangkaian pesan yang paling penting yang perlu disampaikan ke dunia untuk mempersiapkan kedatangan kedua Kristus. Jadi, kami sangat senang Anda berada di sini. Saya ingin menyambut mereka yang bergabung dengan kami secara online. Saya tahu kita memiliki banyak orang di seluruh negeri dan di seluruh dunia. Saya juga ingin menyambut semua dari kalian. Malam ini kita akan membahas bagian kedua dari seri ini. Nah, sebelum kita masuk ke dalam studi kita, sekali lagi mari kita tundukkan kepala kita untuk doa singkat. Ya Bapa, kami bersyukur atas kesempatan yang kami miliki untuk membuka firman-Mu dan mempelajarinya. Doa-doa khusus di akhir zaman dan pesan kebenaran ini. Dan seperti biasa, Tuhan, kami membutuhkan Roh-Mu untuk membimbing kami. Ini adalah firman-Mu, kitab-Mu. Kami memohon agar Roh Kudus memimpin dalam nama Yesus. Amin. Nah, Pastor Carlos memulai dengan membicarakan panen bumi dan alasan dia mulai membicarakan kedatangan kedua. Ketika Anda melihat Wahyu pasal 14 di mana terdapat pesan 3 malaikat itu sebenarnya dibagi menjadi 3 bagian. Dari Wahyu 14:14 hingga akhir bab adalah gambaran tentang kedatangan kedua Kristus. Dan itulah yang telah kita pelajari sebelumnya. Tetapi jika Anda melihat dari ayat 1 hingga ayat 5 dalam Wahyu pasal 14, Anda akan menemukan deskripsi tentang sekelompok orang yang disebut 144.000. Dan segera setelah deskripsi tentang 144.000, hal berikutnya yang Anda lihat adalah pesan malaikat pertama. Dan itu adalah pesan yang harus disampaikan ke setiap bangsa, suku, bahasa, dan umat. Itulah Injil yang kekal. Dan kemudian terungkaplah malaikat kedua dan malaikat ketiga. Jadi ada 3 bagian yang kita temukan dalam Wahyu pasal 14. Kita memiliki 144.000 dari ayat 1 hingga 5, pesan 3 malaikat mulai dari ayat 6 hingga ayat 13. Dan kemudian Anda memiliki panen bumi mulai dari ayat 14 hingga akhir bab. Jadi sebelum kita masuk ke inti pesan ketiga malaikat, kita akan menghabiskan beberapa saat sekarang untuk membahas 144.000. Ada suatu ciri yang kita temukan dalam kitab Wahyu, yaitu jelaskan apa yang akan kita bicarakan, lalu mundur sedikit dan jelaskan lebih lanjut tentang bagaimana kita sampai pada hal itu. Biarkan saya menjelaskan. Wahyu 14:1-5 berbicara tentang 144.000 dan menggambarkan kelompok orang ini berdiri bersama anak domba di Gunung Sion. Itulah gambaran mereka yang menang di surga. Kemudian ada pesan 3 malaikat dan kemudian ada kedatangan kedua Kristus. Jadi sebelum kita masuk ke pesan 3 malaikat dan kedatangan kedua Kristus, kita melihat gambaran sekelompok orang yang membawa pesan 3 malaikat ke dunia. Dimulai dengan menggambarkan mereka sebagai pemenang berdiri bersama anak domba di Gunung Sion di surga. Jadi, kita sebenarnya melompat ke depan dalam Wahyu 14, 1-5 menggambarkan mereka yang menang, lalu mundur dan memberitahu kita bagaimana mereka bisa sampai ke Gunung Sion bersama anak domba. Nah, Anda memiliki pesan 3 malaikat dan Anda memiliki kedatangan kedua Kristus. Jadi kita akan langsung masuk ke dalamnya. Ini akan menjadi studi Alkitab yang klasik. Kita akan melihatnya ayat demi ayat. Kita akan membahas 5 ayat pertama dari Wahyu 14 yang disebut domba dan 144.000. Mari kita mulai dari ayat 1. Jika Anda memiliki Alkitab, Anda bisa mengikuti, Anda bisa melihat di layar. Yohanes menulis, lalu aku melihat dan lihatlah seekor domba berdiri di Gunung Sion. Siapa domba dalam ayat ini? Domba adalah Yesus. Referensi pertama tentang domba dalam Alkitab dapat ditemukan dalam kitab Kejadian pasal 21, di mana terdapat cerita menarik yang terkait dengannya. Hamba-hamba Abraham menggali sumur, tetapi kemudian ada seorang raja bernama Abimelekh yang hamba-hambanya menyita sumur yang telah digali oleh hamba-hamba Abraham. Dan demikianlah timbul perselisihan di antara hamba-hamba Abimelekh dan hamba-hamba Abraham. Dan begitu Abimelekh dan Abraham bertemu. Dan kemudian Abraham berkata, kamu tahu sumur yang kamu klaim sebagai milikmu sebenarnya adalah sumurku. Abimelekh berkata, oh saya tidak menyadari hal itu. Tetapi kemudian kita menemukan Abraham memberikan 7 domba kepada Abimelekh, penyebutan pertama domba dalam Alkitab. Anda telah menyebutkan domba sebelumnya, tetapi ini adalah referensi pertama tentang domba. Di sini Abraham memberikan 7 domba kepada Abimelekh untuk membeli kembali sesuatu yang pada awalnya milik Abraham. Jadi Anda memiliki sumur, disita. Tetapi kemudian domba-domba membeli kembali sumur yang sebenarnya milik Abraham. Dan saya menemukan hal itu menarik di awal pembicaraan tentang domba. Tentu saja, domba adalah simbol Yesus, bumi yang diciptakan oleh Kristus milik Kristus. Tetapi musuh setan melalui penipuan Adam dan Hawa serta kejatuhan mengambil alih dunia, menyita dunia, dan Yesus membeli kembali bumi melalui pengorbanannya sebagai domba.
Jadi, kita menemukan paralel yang menarik dalam penyebutan pertama tentang domba. Dan tentu saja, siapa domba itu? Yohanes, bab 1, ayat 29. Dikatakan bahwa keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Sekarang tentu saja orang yang menulis kata-kata ini, Yohanes sang murid. Dia juga yang menulis kitab Wahyu. Dan dalam Wahyu bab 14, Yohanes melihat anak domba berdiri di Gunung Zion. Saya tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah pikiran Yohanes kembali ke hari ketika ia berdiri di tepi sungai Yordan dan Yesus dibaptis. Dan Yohanes Pembaptis menunjuk ke Yesus dan berkata, "Lihatlah anak domba, menghapuskan dosa-dosa dunia." Bagian selanjutnya dari ayat tersebut berbicara tentang Gunung Zion. Apa itu Gunung Zion? Awalnya, Zion adalah bukit tempat benteng Jebusite kuno berada yang ditaklukkan oleh Daud dan dinamai kota Daud. Akhirnya, nama tersebut berubah menjadi Yerusalem. Dan ketika tabut dipindahkan ke Yerusalem, Zion dikenal sebagai tempat tinggal Allah. Jadi dalam Wahyu, Zion adalah simbol Yerusalem baru. Jadi Wahyu 14:1 dimulai dengan menggambarkan umat Allah yang menang di Yerusalem baru. Mereka berdiri di sana bersama Yesus. Wahyu 3:12. Ini adalah janji yang diberikan kepada mereka yang menang. Dia mengalahkan. Yesus berkata, "Aku akan menjadikan dia tiang di bait Allahku." Artinya kamu akan memiliki akses terus-menerus ke hadirat Allah, dan dia tidak akan pergi. Dan aku akan menulis di atasnya nama Allahku dan nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari surga dari Allahku, dan aku akan menulis di atasnya nama baruku. Jadi tempat tinggal orang-orang yang ditebus adalah sebuah kota. Nama kota itu disebut Yerusalem baru. Kitab Wahyu pasal 21 menggambarkan kota yang indah ini yang akan menjadi ibu kota kerajaan dan akan menjadi tempat tinggal orang-orang yang ditebus. Selama perjanjian lama, ada cerita tentang dua kota yang berlawanan. Di satu sisi ada Yerusalem yang mewakili ibadah yang sejati, di sisi lain ada Babel yang mewakili penyembahan palsu. Dan pada zaman perjanjian lama, ada cerita tentang pertempuran antara penduduk Babel dan Yerusalem. Akhirnya Babel menaklukkan Yerusalem dan menaklukkan orang Yahudi. Namun, orang Yahudi akhirnya dibebaskan dan kembali untuk membangun kembali Yerusalem. Dan ketika kita sampai pada kitab Wahyu, kita menemukan tema yang sama. Kita memiliki Yerusalem yang baru, dan kita memiliki Babel, yang juga dijelaskan dalam kitab Wahyu, bab 17. Kita akan membahas apa itu Babel dalam presentasi berikutnya yang membahas tentang pesan-pesan ketiga malaikat. Bagian selanjutnya dari ayat 1. Kemudian aku melihat dan tampaklah seekor domba berdiri di Gunung Sion. Bersamanya ada 144.000 orang. Sekarang tentu saja 144.000, hitunglah itu 12 kali 1.000, jadi 144.000. Sekarang, ketika kita membicarakan angka-angka dalam Alkitab, terutama dalam nubuat Alkitab, angka-angka memiliki makna. Apa yang diwakili oleh angka 12 dalam nubuat Alkitab? Mewakili gereja. Anda memiliki 12 suku perjanjian lama. Anda memiliki 12 rasul perjanjian baru. Perhatikan di sini ada 12 kali 1.000. Kelompok ini adalah gambaran tentang para rasul akhir zaman Allah yang telah diberi tugas untuk menyampaikan pesan peringatan terakhir Allah kepada dunia. Dan pesan itu adalah pesan ketiga malaikat. Jadi Anda memiliki 12 kali 1.000. Dan ketika berbicara tentang jumlah besar dalam Alkitab, seringkali frasa yang digunakan adalah 1.000 kali 10.000 atau ribuan kali ribuan. Hal ini melambangkan kelompok besar orang atau malaikat dalam beberapa kasus. Dan begitu, umat sisa Allah di hari-hari terakhir melakukan pekerjaan para rasul, rasul-rasul hari terakhir, artinya mereka membawa Injil. Mereka memberitakan pesan peringatan terakhir Allah kepada dunia. Sekarang, sedikit lebih tentang 144.000. Perhatikan, di sini dikatakan bahwa mereka adalah mereka yang mampu bertahan melalui peristiwa-peristiwa yang digambarkan pada pembukaan segel ke-6. Dan kita menemukan ini dalam Wahyu bab 6, mulai dari ayat 12, yang mengatakan bahwa mereka memiliki meterai Allah yang hidup menurut Wahyu 7, dan mereka dilindungi pada waktu kehancuran universal ketika 7 tulah terakhir akan dituangkan ke atas bumi. Mari kita pelajari sedikit lebih lanjut tentang 144.000. Untuk itu kita harus pergi ke Wahyu bab 6. Dan kita akan mulai di ayat 12, Wahyu bab 6 mulai dari ayat 12. Dan aku melihat ketika ia membuka meterai ke-6. Lihatlah terjadi gempa bumi yang besar. Dan matahari menjadi hitam seperti kain kabung dan bulan menjadi seperti darah. Jadi kita memiliki 3 peristiwa yang dijelaskan pada pembukaan segel ke-6. Yang pertama adalah gempa bumi besar. Gempa bumi besar itu diidentifikasi sebagai gempa bumi Lisbon yang terjadi pada tahun 1755. Tanggal ini penting karena mendekati akhir 1260 tahun supremasi kepausan yang berakhir pada tahun 1798.
Untuk mengumumkan kedatangan akhir periode waktu tersebut, tahun 1755, terjadi gempa bumi Lisbon, gempa bumi yang sangat luas. Kemudian dibicarakan tentang matahari yang menjadi hitam yang terjadi pada tahun 1780. Kita menyebutnya hari gelap, di mana di tengah hari mulai menjadi sangat gelap, dan pada malam itu bulan tampak seperti darah. Dan kemudian dibicarakan tentang jatuhnya bintang-bintang. Hujan meteor linear besar terjadi pada tahun 1833. Jadi, kita memiliki 3 peristiwa penting yang terjadi pada pembukaan segel ke-6. Dan ayat berikutnya, yaitu ayat 13, mengatakan, dan bintang-bintang di langit jatuh ke bumi seperti pohon ara yang menggugurkan daunnya yang terakhir ketika diguncang oleh angin yang kuat. Ayat 14. Kemudian langit mundur seperti gulungan kitab ketika digulung dan setiap gunung dan pulau dipindahkan dari tempatnya. Ayat sebelumnya, ayat 13, berbicara tentang jatuhnya bintang-bintang. 18:33, ayat berikutnya berbicara tentang langit yang surut seperti gulungan. Dan kamu memiliki kedatangan kedua Kristus. Jadi di mana kita tinggal hari ini? Kita hidup di antara ayat 13 dan ayat 14. Sekarang ayat 15 adalah ayat yang penting. Dikatakan, dan raja-raja bumi, orang-orang besar, orang-orang kaya, para panglima, dan orang-orang kuat, serta setiap budak dan setiap orang merdeka bersembunyi di gua-gua dan di batu-batu gunung. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan batu-batu, timbunilah kami dan sembunyikanlah kami dari wajah Dia yang duduk di atas takhta dan dari murka anak domba, karena hari besar murkanya telah tiba. Dan pertanyaan diajukan, siapa yang mampu berdiri? Jadi, pembukaan segel ke-6 membawa kita langsung ke kedatangan kedua Kristus. Dan pertanyaan yang sangat penting yang diajukan, Yesus akan datang. Dan siapa yang akan mampu berdiri? Ketika Yesus datang, Kitab Wahyu pasal 7 menjawab pertanyaan tersebut. Tentang siapa yang akan mampu berdiri ketika Yesus datang. Dan dalam Wahyu pasal 7, ada gambaran tentang 4 malaikat yang menahan 4 angin bumi. Ini adalah Wahyu 7, ayat 1. Dan seorang malaikat terlihat datang dari timur dan dia memiliki meterai Allah yang hidup. Dan ia berkata kepada 4 malaikat yang menahan 4 angin perselisihan, ia berkata, jangan biarkan angin-angin itu pergi sampai kita telah menandai hamba-hamba Tuhan di dahi mereka. Dan kemudian Yohanes mendengar jumlah mereka yang ditandai, 144.000. Itu adalah kelompok yang sama. Jadi kelompok yang sama yang kamu temukan di sini dalam Wahyu pasal 14, 1-5 adalah kelompok yang sama yang dijelaskan dalam Wahyu pasal 7, penyegelan 144.000. Jadi pertanyaannya adalah ketika Yesus datang, siapa yang akan mampu berdiri ketika Yesus datang? Mereka yang memiliki meterai Allah di dahi mereka. Sahabat-sahabat kita ingin berada di antara mereka yang memiliki meterai Allah ketika Yesus datang. Kami ingin dapat menengadah dan berkata, inilah Allah kami telah menanti-nantikannya dan Dia akan menyelamatkan kami. Orang-orang jahat berpaling kepada batu-batu dan gunung-gunung dan mereka berkata, timbunilah kami dan sembunyikanlah kami dari wajah Dia yang duduk di atas takhta. Hari besar murkanya telah tiba dan siapakah yang dapat berdiri sekarang? Ada makna yang besar dalam urutan di mana Yohanes mencantumkan suku-suku yang kita temukan dalam Wahyu pasal 7. Setiap suku memiliki makna khusus. Dan ketika kamu menghubungkan makna nama-nama tersebut, kita mendapatkan gambaran tentang pengalaman yang akan dialami oleh umat Tuhan sebelum kedatangan kedua Kristus. Sekarang berapa banyak suku yang kita baca dalam perjanjian lama? Berapa banyak suku yang membentuk Israel? Ada 12 suku. Tentu saja, kamu tahu angka itu yang memiliki makna penting. Dan kamu akan menemukan dalam kitab Wahyu pasal 7 daftar suku-suku tersebut. Namun urutan di mana mereka terdaftar unik. Kamu tidak menemukannya di tempat lain dalam kitab suci. Anda juga akan memperhatikan bahwa salah satu suku tidak tercantum. Suku dan tidak disebutkan dalam Wahyu pasal 7. Ada alasan untuk itu. Alkitab mengatakan bahwa dan bersatu dengan berhala-berhalanya. Biarkan dia sendiri. Anda juga akan melihat bahwa Yusuf disebutkan serta menggantikan Efraim. Sekarang Yusuf memiliki 2 anak Manaseh, Efraim. Suku Efraim adalah suku terbesar atau suku terpenting di Israel Utara. Sama seperti Yehuda adalah suku terbesar di Israel Selatan. Kadang-kadang suku-suku di utara disebut sebagai Efraim, sama seperti suku-suku di selatan, yaitu Benjamin, Yehuda, dan Levi yang disebut sebagai Yehuda. Dan kadang-kadang suku Efraim disebut dengan nama ayah Efraim, Yusuf. Jadi, dalam daftar yang akan kita lihat di sini, di Wahyu pasal 7, kamu akan melihat bahwa Yusuf digunakan sebagai pengganti Efraim.
Dia tidak ada di sana. Baiklah, di sini kita memiliki daftar suku-suku yang dimulai dengan suku Yehuda. Yehuda bukanlah anak tertua Yakub, tetapi alasan mengapa dimulai dengan Yehuda adalah karena Yesus berasal dari keturunan Yehuda. Jadi ada Yehuda yang artinya aku akan memuji Tuhan. Ruben, dia telah memandangku Gad dan memberikan keberuntungan. Asher. Aku bersukacita Neftali karena pergumulanku. Manaseh, Allah membuatku melupakan Simeon. Allah mendengarku. Levi dan bersatu denganku. Isachar, dia telah membelikan aku Zebulun, sebuah tempat tinggal. Dan Yusuf, Allah akan menambahkan kepadaku Benyamin, anak tangan kanannya. Itulah makna dari nama-nama tersebut. Sekarang jika kamu hanya membaca arti nama-nama tanpa membaca nama-namanya, inilah yang kamu dapatkan. Aku akan memuji Tuhan. Dia telah memandang aku dan memberikan keberuntungan. Aku bersukacita karena pergumulanku. Apakah umat Allah akan mengalami masa kesusahan sebelum Yesus datang? Apakah iman mereka akan diuji? Apakah mereka akan berjuang seperti Yakub? Aku bersukacita karena perjuanganku. Allah membuatku lupa. Allah mendengarku. Apakah Allah akan mendengarkan doa-doa orang-orang kudusnya? Dan telah bersatu denganku. Dia telah membeli tempat tinggal bagiku. Yesus berkata, janganlah hatimu gundah. Kamu percaya kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku ada apa? Banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, aku akan memberitahukannya kepadamu. Aku pergi untuk menyiapkan tempat bagimu. Dan jika aku pergi dan mempersiapkan tempat bagi kamu, aku akan datang kembali. Dia telah mempersiapkan tempat tinggal bagiku. Allah akan menambahkan kepadaku anak tangan kanannya. Siapakah anak dari tangan kanannya? Itu adalah Yesus. Kamu lihat, 144.000 adalah nama yang diberikan kepada sekelompok orang yang memiliki meterai Allah pada hari-hari terakhir. Dan mereka adalah orang-orang yang mampu berdiri ketika Yesus datang. Sekarang, mungkin ada yang bertanya, apakah Anda mengatakan, Pendeta Ross, bahwa hanya 144.000 orang yang akan hidup dan diangkat ke surga ketika Yesus datang? Aku tidak berpikir begitu. Faktanya, kitab Wahyu pasal 7 melanjutkan dengan menggambarkan sekelompok besar orang ketika Yesus datang untuk kedua kalinya. Jadi jangan terpaku pada angka, ya. Jangan mulai menghitung dan berkata, 144.000 itu tidak begitu banyak. Jadi apa peluangku untuk diangkat? Tidak, itu tidak bekerja seperti itu. Allah mampu menyelamatkan sepenuhnya mereka yang datang kepadanya. Amin. Jadi tidak ada alasan dengan mengatakan tidak, angka sudah ditentukan. Tidak, 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 tidak. Allah dapat menyelamatkan semua yang berbalik kepadanya dengan iman. 740.000 mewakili umat Allah di hari-hari terakhir, membawa pesan akhir zamannya ke seluruh dunia. Baiklah, kembali ke Wahyu 14:1. Dikatakan bahwa mereka memiliki nama Bapa tertulis di dahi mereka. Apa arti pentingnya memiliki nama Bapa? Dalam Alkitab, nama seringkali identik dengan karakter. Dalam Wahyu 7, 3 KE 144.000 orang itu ditandai di dahi mereka. Ada hubungan yang erat antara meterai Allah dan nama Bapa. Ketika diterapkan pada 144.000, meterai dan nama Allah mewakili kepemilikan nomor 1, artinya 144.000 itu milik Allah dan karakter nomor 2. KE 144.000 akan mencerminkan karakter Yesus. Mereka memiliki cap di dahi mereka. Menurut kitab Wahyu, semua orang akan diberi tanda. Either kamu akan memiliki meterai Allah dan kamu akan dapat berdiri ketika Yesus datang, atau kamu akan memiliki tanda binatang dan kamu akan berpaling kepada gunung-gunung dan batu-batu dan berkata, jatuhkanlah diri kami, sembunyikanlah kami dari wajah langit. Dia yang duduk di atas takhta. Jadi ada dua kelompok orang. Setiap orang akan ditandai pada akhirnya baik dengan meterai Allah yang mencerminkan karakter Allah atau ditandai dengan tanda binatang yang mencerminkan karakter binatang. Kekuatan yang diperingatkan oleh malaikat ketiga dalam Wahyu 14. Sekarang, kekuatan pengambilan keputusan tentu saja ada di dalam pikiran atau di dahi. Memiliki nama Bapa tertulis di dahi berarti memiliki perintah-perintah Allah tertulis di dalam hati dan pikiran oleh Roh Kudus. Inilah pemenuhan janji perjanjian baru. Inilah yang Allah inginkan bagi umatnya. Kita membaca dalam Yehezkiel pasal 36, Allah berkata, aku akan memberikan kepadamu hati yang baru. Perhatikan siapa yang melakukan hal ini. Allah yang melakukan ini. Dia berkata, aku akan memberikan kepadamu hati yang baru. Aku akan menempatkan roh yang baru di dalam dirimu. Aku akan mengambil hati batu dari dagingmu. Aku akan memberikan kepadamu hati yang daging. Ayat 27, aku akan menempatkan rohku di dalam dirimu. Dan membuat kamu berjalan dalam ketetapanku dan kamu akan menuruti hukum-hukumku dan melakukannya. Yang dijelaskan di sini dalam kitab Yehezkiel pasal 36 adalah sekelompok orang yang memiliki nama Bapa tertulis di dahi mereka.
Mereka memiliki cap Allah, mereka memiliki roh Allah, mereka tetap setia kepada Allah. Di hari-hari terakhir, saat kemurtadan meluas, mereka berdiri seperti Syadrach, Meshach, dan Abednego, berkata, kami akan tetap setia kepada Allah apapun yang terjadi. Allah mencari pria dan wanita yang bersedia membiarkannya menulis hukumnya di hati mereka. Ayat 2. Dan aku mendengar suara dari surga. Yohanes menggambarkan 38 kali dalam kitab Wahyu apa yang dia dengar dan 78 kali apa yang dia lihat. Dengan kata lain, Wahyu adalah laporan mata dan telinga tentang apa yang Yohanes lihat dan dengar dalam penglihatan. Sekarang, yang menakjubkan bagi saya, kitab Wahyu adalah kitab yang luar biasa. Wahyu, bab 1, kita membaca pengungkapan Yesus Kristus yang diberikan Allah kepadanya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya hal-hal yang akan segera terjadi. Perhatikan urutannya. Itu adalah penyingkapan Yesus. Itu adalah penyingkapan Yesus. Baik yang disingkapkan adalah Yesus, maupun yang melakukan penyingkapan adalah Yesus. Tetapi wahyu ini datang melalui Kristus dari Bapa. Hal ini datang kepada hamba-hambanya, para nabi, dan mengungkapkan kepada kita hal-hal yang harus terjadi, dan dia mengutus dan menandakan hal itu melalui malaikatnya kepada hambanya Yohanes. Jadi, Allah Bapa adalah sumber segala kebenaran. Kebenaran ini disampaikan melalui Kristus oleh seorang malaikat kepada Yohanes di Pulau Patmos. Dan dalam penglihatan Yohanes akan melihat hal-hal. Dan dalam penglihatan Yohanes akan mendengar hal-hal. Dan apapun yang dilihat Yohanes, dia menuliskannya. Apapun yang didengarnya, dia menuliskannya. Apapun yang roh Allah nyatakan kepadanya, ia menuliskannya. Jadi, kitab Wahyu adalah pesan langsung dari surga, dari Allah untuk umatnya di hari-hari terakhir. Jika ada satu kitab yang perlu kita pelajari, hidupi, dan bagikan, itu adalah kitab Wahyu. Ini adalah kitab akhir zaman Allah, pesan akhir zaman yang harus disampaikan ke dunia. Ayat 2 berkata, berbicara tentang Yohanes yang bersaksi tentang firman Allah, hal-hal yang dia dengar, kesaksian tentang Yesus, itulah roh nubuat. Dan semua itu ia lihat dalam penglihatan. Maka ia mendengar suara dari surga seperti suara banyak air. Yesus memiliki suara banyak air dalam Wahyu 1:15. Dan seperti suara guntur yang menggelegar, guntur sering dikaitkan atau dihubungkan dengan kehadiran Allah dalam kitab Wahyu. Dan bagian akhir ayat itu berkata, dan aku mendengar suara pemusik harpa memainkan harpa mereka. Yohanes kini mendengar 144.000 orang memainkan harpa mereka dan menyanyikan pengalaman penyelamatan itu. Mereka memiliki tanda Allah. Mereka telah melewati masa kesusahan. Allah telah menopang mereka. Kedatangan kedua telah terjadi. Mereka telah dipindahkan ke surga. Sekarang mereka bersama anak domba di surga dan mereka menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan mereka akan memainkan harpa surgawi yang istimewa. Ayat 3 memberitahu kita apa yang mereka nyanyikan. Dikatakan bahwa mereka menyanyikan seolah-olah sebuah nyanyian baru. Sekarang alasan mereka menyanyikan nyanyian baru ini adalah nyanyian Musa dan anak domba. Dan nyanyian ini akan dinyanyikan oleh 144.000 orang yang telah berdiri bersama Yesus di bumi. Dan sekarang mereka berdiri bersama Yesus di surga. Mereka telah memperoleh kemenangan. Lalu, apa nyanyian yang akan dinyanyikan oleh 144.000 orang di surga? Itu adalah nyanyian Musa dan anak domba. Kita menemukan dalam Wahyu bab 15 ayat 2 dan 3. Dan aku melihat sesuatu seperti laut kaca yang bercampur dengan api. Mereka yang telah memperoleh kemenangan atas binatang, atas gambarnya, atas tanda, dan atas angka namanya, berdiri di atas laut kaca, memegang harpa Allah. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah. Dan mereka menyanyikan nyanyian anak domba, berkata, besarlah dan ajaiblah pekerjaanmu, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, adil dan benarlah jalanmu, ya Raja orang-orang kudus. Sekarang perhatikan dua bagian nyanyian yang mereka nyanyikan. Mereka menyanyikan nyanyian Musa dan nyanyian anak domba. Sekarang bisakah Anda membayangkan nyanyian Musa? Anda tahu, menarik untuk dicatat bahwa ada bagian dari kitab Ulangan, sebenarnya bagian besar dari kitab Ulangan yang disebut sebagai nyanyian Musa. Dan sebenarnya ini adalah kisah Musa tentang penyelamatan Allah atas Israel. Jadi ketika Anda memikirkan nyanyian Musa, Anda sebenarnya memikirkan Allah yang menyelamatkan umatnya. Dan puncak dari penyelamatan itu adalah setelah Allah membawa mereka keluar dari Mesir. Dan membawa mereka ke tanah yang dijanjikan. Dan mereka dihadapkan pada pegunungan Laut Merah di kedua sisi. Laut di depan mereka. Dan pasukan Mesir mengejar dari belakang. Sepertinya mereka sudah pasti binasa. Mereka tidak bisa membela diri. Yang dapat mereka lakukan hanyalah berteriak kepada Allah untuk pertolongan. Dan pada saat terakhir, Allah membelah Laut Merah dan mereka melewatinya di daratan kering. Dan musuh mereka dihancurkan. Umat Allah pada hari-hari terakhir akan menghadapi situasi yang serupa. Menurut Wahyu pasal 13, sebelum Yesus datang,
ada hukuman mati yang dijatuhkan terhadap mereka yang menaati perintah-perintah Allah. Dan seperti anak-anak Israel yang berdiri di Laut Merah, umat Allah di hari-hari terakhir harus sepenuhnya bergantung pada Yesus untuk keselamatan. Dan seperti membelah Laut Merah agar anak-anak Israel dapat diselamatkan dari musuh-musuh mereka pada saat terakhir Yesus datang. Kau lihat, hukuman mati itu tidak pernah dilaksanakan karena Yesus membuka langit. Dan ia datang untuk menyelamatkan umatnya. Dan sama seperti orang-orang Mesir yang jahat dihancurkan di Laut Merah, demikian pula orang-orang jahat dihancurkan oleh cahaya Kristus yang datang ketika Yesus datang untuk menyelamatkan umatnya. Maka mereka menyanyikan nyanyian Musa, itulah pengalaman mereka. Mereka menyanyikan lagu anak domba. Apakah kamu tahu ada bagian dalam Alkitab yang berbicara tentang Yesus bernyanyi? Nah, kita tahu Yesus bernyanyi tanpa ragu, bahkan saat masih muda, aku yakin dia bernyanyi di bengkel tukang kayu. Ada satu catatan dalam kitab suci tentang Yesus bernyanyi bersama murid-muridnya. Dan hal itu disebutkan di ruang atas sebelum Taman Getsemani. Dikatakan mereka menyanyikan sebuah nyanyian dan kemudian mereka pergi. Dan tentu saja saat itu di Taman Getsemani Yesus yang menanggung dosa dunia berseru dan berkata, Allahku, Allahku, jika mungkin, biarkan cawan ini berlalu. Namun bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Maka nyanyian anak domba adalah seruan itu, bukan kehendakku, tetapi kehendakmu yang terjadi. Umat Allah pada hari-hari terakhir akan membutuhkan roh penyerahan penuh kepada Yesus, berkata, Tuhan, bukan kehendakku, tetapi kehendakmu yang terjadi. Bahkan jika itu berarti salib, bahkan jika aku harus melewati lembah bayang-bayang maut, aku akan percaya kepadamu. Jadilah kehendakmu. Jadi kelompok orang ini, 144.000, kelompok akhir zaman ini akan memiliki meterai Allah di dahi mereka. Mereka mengalami hal itu. Bagian selanjutnya dari ayat itu mengatakan bahwa mereka berdiri di hadapan takhta. Takhta itu sebelumnya telah diperkenalkan sebagai takhta Allah, takhta Bapa dalam Wahyu pasal 4 ayat 2. Lagu baru yang dinyanyikan oleh 144.000 orang ini ada di hadapan anak domba dan Bapa. Sekarang bukan hanya kita menemukan ke 144.000 dan semua yang ditebus serta malaikat-malaikat menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Tetapi Alkitab juga memberitahu kita, Allah juga akan bernyanyi. Jadi bukan hanya kita menyanyikan puji-pujian kepada Allah, tetapi Alkitab memberitahu kita bahwa Allah akan menyanyi dengan sukacita di atas orang-orang yang ditebus. Ini adalah ayat yang luar biasa. Ini adalah sesuatu yang jarang kita kunjungi, tetapi inilah dia. Zakharia pasal 3 ayat 17. Ia berkata, Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu. Dia sedang berbicara tentang orang-orang yang ditebus di surga. Yang Maha Kuasa akan menyelamatkan. Ya, dia diselamatkan. Ia akan bersukacita atasmu dengan kegembiraan. Ia akan menenangkanmu dengan kasih-Nya. Ia akan bersukacita atasmu dengan nyanyian. Bisakah kamu membayangkan lautan? Berdiri di atas laut kaca di hadapan takhta Allah. Dan disitulah kita berada. Yesus telah membawa kita ke hadapan Bapanya. Dan kita memandang wajah Allah Bapa. Dan Yesus berkata, Tuhan berkata, Bapa, inilah orang-orang yang Engkau berikan kepadaku. Inilah mereka. Dan kita bernyanyi dengan sukacita di hadapan Bapa. Tetapi kemudian aku membayangkan bahwa ketika kita berdiri di takhta surgawi itu, maka ada keheningan yang menyelimuti kerumunan dan setiap mata tertuju pada Bapa yang duduk di takhtanya. Ketika Bapa memandangmu dan memandangku, dia memandang orang-orang yang ditebus. Hatinya begitu penuh dengan sukacita. Bahwa dia tidak dapat lagi diam. Dan ada ini yang dalam bergulir, megah, lagu yang indah, bahwa Bapa bernyanyi. Karena anak-anaknya akhirnya pulang ke rumah. Amin. Oh teman-teman, bayangkan berada di hadapan Bapa dan mendengar Allah Pencipta bernyanyi dengan penuh sukacita. Karena kamu dan aku. Saya katakan kepada Anda teman-teman, jika surga berakhir di sana, itu sudah cukup bagi saya. Wow. Dengarkan Bapa bernyanyi dengan sukacita. Jadi sebelum kita membicarakan binatang, dan sebelum kita membicarakan Babel yang jatuh, sebelum kita membicarakan pesan peringatan terakhir Allah, Wahyu 14, dimulai dengan menggambarkan upah bagi orang-orang yang ditebus. Mereka berada di hadapan Allah, mereka bernyanyi dengan sukacita. Karena akhirnya mereka telah pulang. Mereka berada di rumah,
Itulah imbalan kita berada di hadirat Allah. Tentu saja, dalam Wahyu bab 14 ayat 3 tidak hanya berbicara tentang berada di depan takhta, yaitu takhta Allah, dan berbicara tentang 4 makhluk hidup. Anda mungkin bertanya-tanya siapa keempat makhluk hidup itu? Apa yang kita temukan dalam Wahyu pasal 4 adalah deskripsi tentang keempat makhluk hidup tersebut. Mereka adalah makhluk-makhluk surgawi. Yang pertama diumpamakan seperti singa, tentu saja Yesus digambarkan sebagai singa dari suku Yehuda, seekor lembu. Seekor lembu adalah hewan beban. Ketika Yesus datang ke bumi kita, ia datang untuk menanggung dosa-dosa kita, untuk mati, sebuah korban. Sapi digunakan untuk persembahan. Yang ketiga adalah wajah seorang pria. Ketika Yesus bangkit dari kematian, ia naik ke surga. Dia sekarang adalah anak manusia yang dimuliakan. Dia adalah wakil kita di surga. Dan ketika Yesus datang kembali, ia datang sebagai Raja segala raja dan Tuhan segala Tuhan. Burung elang dalam Alkitab sering dikaitkan dengan kecepatan. Hal ini terkait dengan penghakiman. Yesus datang untuk menyelamatkan orang-orang kudusnya dan menghakimi orang-orang jahat. Jadi, bahkan keempat makhluk hidup yang dijelaskan dalam Wahyu pasal 4 adalah gambaran tentang fase-fase berbeda dari pelayanan Yesus. Kita melihat hal ini tentu saja di perkemahan Israel. Saya tidak punya waktu untuk membahas semua detailnya, tetapi Allah memberikan instruksi yang ketat mengenai cara orang Israel mendirikan kemah-kemah mereka di sekitar tempat suci. Dan ada 3 suku di setiap sisi, sehingga totalnya 12. Dan setiap suku memiliki suku pemimpin. Jadi ada 3 di setiap sisi. Dan di antara ketiga itu ada suku pemimpin. Dan suku-suku itu akan mendirikan kemah dengan bendera mereka dan masing-masing memiliki bendera. Dan bendera mereka menghadap ke arah tempat suci. Sekarang, yang menakjubkan bagi saya adalah ketika Anda membaca di sini dalam angka-angka, itu memberi Anda gambaran tentang bagaimana suku-suku harus ditempatkan di sekitar tempat suci, dan mana yang merupakan suku pemimpin. Anda perhatikan di sini dikatakan, dan di sisi timur, menuju terbitnya matahari, mereka yang memegang panji pasukan Yehuda. Jadi, bendera yang menghadap ke tempat suci adalah suku Yehuda, setidaknya di sisi timur. Dan apa menurut Anda simbol suku Yehuda? Seekor singa. Yang berikutnya di sisi selatan adalah lambang pasukan Ruben. Apa menurut Anda lambang suku Ruben? Itu adalah seekor lembu. Di sisi barat bendera pasukan Efraim. Apa menurut Anda simbol suku Efraim? Itu adalah seorang pria. Dan bendera pasukan dan akan berada di utara. Dan apa menurut Anda simbol suku Dan? Anda bisa menebaknya, seekor elang. Jadi, ketika melihat dari surga ke perkemahan Israel, dalam pengembaraan mereka di padang gurun di sekitar tempat suci, seolah-olah Anda melihat miniatur dari apa yang John gambarkan dalam Wahyu pasal 4, yaitu 4 makhluk hidup yang mengelilingi takhta Allah di surga. Anda melihat refleksi dari hal itu. Bahkan di perkemahan Israel, kelompok berikutnya yang digambarkan duduk di sekitar takhta Allah adalah para tua-tua. Kita membaca tentang hal ini dalam Wahyu pasal 4. Ada 2 pendapat mengenai identitas ke-24 tua-tua tersebut. Pertama, mereka adalah orang-orang yang dibangkitkan pada waktu kebangkitan Kristus dan mereka telah dibawa ke surga. Saran lain adalah bahwa mereka adalah makhluk yang diciptakan dari dunia lain yang belum pernah berdosa. Dan kita memiliki beberapa ayat Alkitab. Jadi, ide pertama adalah mereka adalah orang-orang yang dibangkitkan pada waktu kebangkitan Kristus. Dalam Matius 27:52, kita membaca bahwa kuburan-kuburan terbuka dan banyak tubuh orang-orang kudus yang telah meninggal dibangkitkan. Setelah kebangkitannya, mereka keluar dari kuburan-kuburan mereka dan masuk ke kota kudus, lalu menampakkan diri kepada banyak orang. Sekarang inilah semua referensi yang kita miliki tentang kelompok orang ini yang dibangkitkan pada waktu kebangkitan Kristus. Mereka muncul di Yerusalem dan kemudian kita tidak mendengar lagi tentang mereka. Anda tidak membaca tentang mereka dalam kitab Kisah Para Rasul. Mereka tidak terlibat dalam gereja. Jadi masuk akal bahwa kelompok orang ini mereka dibawa ke surga bersama Yesus sebagai buah pertama kebangkitan. Sebenarnya kita memiliki ayat ini di Efesus 4:8. Dikatakan, oleh karena itu, ia berkata, ketika ia naik ke tempat yang tinggi, berbicara tentang kenaikan Yesus, ia menaklukkan kekuasaan dan memberikan karunia kepada manusia. Mereka yang ditawan oleh kubur, mereka telah dibebaskan dan mereka telah diangkat ke surga. Ketika Yesus naik ke surga, jadi ada yang mengatakan mungkin ke-24 tua-tua itu adalah kelompok orang yang dibangkitkan. Tetapi ada ide lain, mungkinkah mereka adalah kelompok ini? Ayat 1:6. Pada suatu hari, anak-anak Allah datang untuk memperlihatkan diri mereka di hadapan Tuhan dan setan juga datang di antara mereka. Dan ketika berbicara tentang anak-anak Allah ini, itu berbicara tentang perwakilan dari dunia-dunia yang tidak jatuh. Kita tahu bahwa dunia kita bukanlah satu-satunya dunia yang dihuni di luar sana. Tetapi Allah memiliki dunia-dunia lain dengan makhluk-makhluk cerdas yang diciptakannya. Tidak, mereka tidak datang mengunjungi kita dengan UFO, meskipun mereka tahu apa yang terjadi.
Mereka mengamati hal-hal yang terjadi di bumi, tetapi mereka adalah makhluk-makhluk cerdas dan ada perwakilan dari dunia-dunia tersebut. Dan ada pertemuan umum yang terjadi yang kita baca dalam kitab Ayub. Kita juga menemukan dalam Yesaya bab 24 ayat 23 dikatakan, maka bulan akan malu dan matahari akan malu, sebab Tuhan semesta alam akan memerintah di Gunung Sion di Yerusalem dan di hadapan para tua-tuanya dengan mulia. Menarik, di sini kita kembali menemukan referensi tentang para tua-tua, mungkin perwakilan dari dunia-dunia yang belum jatuh. Sekarang aku akan memberitahumu ide mana yang aku sukai. Saya pikir mereka adalah perwakilan dari dunia-dunia yang tidak jatuh. Dan alasan saya mengatakan itu adalah dalam Wahyu bab 4 Anda memiliki gambaran tentang ruang tahta surgawi dan menggambarkan Allah Bapa yang duduk di atas tahta. Dan ia berbicara tentang 4 makhluk hidup dan berbicara tentang 24 tua-tua. Dan baru pada bab 5 tiba-tiba Yesus muncul sebagai anak domba yang telah disembelih. Jadi gambaran ini digambarkan dalam Wahyu bab 4 tentang ruang tahta surgawi tetapi ada yang hilang. Baru pada bab 5 kita menemukan Yesus masuk ke dalam adegan. Jadi jika ke-24 tua-tua, mereka adalah mereka yang dibangkitkan pada waktu kebangkitan Kristus. Mereka tidak seharusnya menunggu Yesus di surga. Mereka seharusnya datang bersama Yesus. Apakah Anda mengerti? Jadi, apakah ke-24 tua-tua itu mewakili dunia-dunia yang tidak jatuh? Ya, saya pikir begitu. Perhatikan pernyataan dalam buku Desire of Ages. Dikatakan, ketika ia naik, ini berbicara tentang kenaikan Kristus. Ia memimpin jalan. Dan kerumunan tawanan yang dibebaskan pada kebangkitannya mengikuti. Baiklah mereka adalah orang-orang yang dibangkitkan. Di sana ada tahta. Dia menggambarkan apa yang terjadi di surga. Dan di sekitar pelangi janji terdapat kerubim dan serafim. Itulah 4 makhluk hidup para panglima pasukan malaikat. Lalu dia berkata, anak-anak Allah, para wakil dari dunia-dunia yang tidak jatuh telah berkumpul. Dewan surgawi di hadapan mana Lucifer telah menuduh Allah dan putranya, para wakil dari kerajaan yang tak bercela di mana setan bermaksud untuk mendirikan kekuasaannya, semuanya ada di sana untuk menyambut penebus mereka. Jadi, ketika Anda melihat kutipan itu dan menggabungkan beberapa bagian lain, sepertinya masuk akal, setidaknya bagi saya, bahwa ke-24 tua-tua ini mewakili perwakilan dari dunia-dunia yang tidak jatuh. Mereka ada di surga menunggu Yesus setelah ia naik ke surga setelah kebangkitannya. Baiklah, kembali ke ayat 3. Dikatakan, tidak ada yang dapat mempelajari nyanyian ini kecuali 144.000 orang yang ditebus dari bumi. Lagu ini dinyanyikan oleh mereka yang telah teguh berdiri untuk Yesus pada saat-saat terakhir sejarah bumi. Mereka diangkat ke surga tanpa merasakan kematian. Lagu ini adalah ungkapan pengalaman mereka. Oleh karena itu, hanya 144.000 orang yang mampu menyanyikannya, karena hal itu menggambarkan pengalaman mereka. Dikatakan bahwa mereka telah ditebus dari bumi, mereka telah dibawa ke surga. Mereka diangkat ke surga tanpa melihat kematian pada kedatangan kedua Kristus. Tentu saja, kelompok ini dijelaskan dalam Wahyu 7:13. Dikatakan, lalu salah seorang dari para tua-tua menjawab, berkata kepadaku, siapakah orang-orang yang mengenakan jubah putih yang bercahaya ini, dari mana mereka datang? Dan ia berkata kepadaku, Tuan, engkau tahu? Dan ia berkata, inilah orang-orang yang telah keluar dari penderitaan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan menjadikannya putih dalam darah anak domba. Sekarang telah dipindahkan ke surga, ayat 4. Dikatakan, inilah orang-orang yang tidak ternoda oleh perempuan sebab mereka adalah perawan. Sekarang dalam tipologi Alkitab, seorang wanita mewakili gereja. Ini adalah kelompok orang yang setia dan sejati kepada Yesus. Ada 2 wanita yang digambarkan dalam Wahyu pasal 12, ada gambaran tentang seorang wanita yang murni. Wahyu 17, Anda memiliki gambaran tentang seorang wanita yang korup. Ini adalah sekelompok orang yang berpegang pada kebenaran firman Allah. Mereka tidak menyerah pada tradisi dan ajaran palsu yang dibuat oleh gereja-gereja yang murtad atau kekuatan-kekuatan yang murtad. Dalam arti itu, mereka digambarkan sebagai perawan, itu melambangkan kemurnian iman, itulah yang digambarkan di sini. Wahyu pasal 12:17. Dan naga itu marah kepada perempuan itu dan pergi untuk berperang melawan sisa keturunannya yang menaati perintah Allah. Dan mereka memiliki kesaksian Yesus. Inilah sisa umat Allah pada akhir zaman. Dikatakan bahwa mereka mengikuti anak domba kemanapun dia pergi. Jika kita ingin mengikuti anak domba di surga, kita harus mulai dengan mengikuti anak domba di bumi. Amin. Dia sekarang mengikuti Yesus. Hal itu memungkinkan kita untuk mengikuti Yesus ketika dia datang. Dan di sini kita memiliki janji bagi mereka yang mengikuti anak domba. Mereka tidak akan lapar lagi atau haus. Matahari tidak akan menyengat mereka, dan panas pun tidak. Sebab anak domba yang berada di tengah-tengah takhta akan menggembalakan mereka dan membawa mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus setiap air mata dari mata mereka. Yesus telah datang dan dia telah membawa mereka dan mereka akhirnya pulang ke rumah. Dikatakan, mereka ini ditebus dari antara manusia. Mereka adalah buah sulung bagi Allah dan bagi anak domba. Mereka dipindahkan tanpa melihat kematian.
Apa artinya? Bahwa mereka adalah buah sulung bagi Allah. Ke-144.000 orang itu dapat dianggap sebagai buah sulung dalam arti sebagai bagian pertama dari panen yang lebih besar dan hadiah khusus bagi Kristus. Mereka yang tetap setia hingga akhir, setia kepada Allah. Ayat 5, ayat terakhir kita. Dikatakan di mulut mereka tidak ditemukan tipu daya. Sekarang ini tidak berarti jika kita melihat teks Yunani aslinya, ini tidak berarti bahwa mereka belum pernah berdosa. Tetapi pada suatu saat penghakiman mereka ditemukan setia kepada Yesus. Mereka telah setia. Kalian dapat menemukan dalam Daniel 7:9, saya tidak punya waktu untuk membaca semua ayatnya, kita akan membicarakannya nanti dalam seri 3 malaikat kita. Tetapi kitab Daniel pasal 7 berbicara tentang penghakiman yang terjadi di surga. Kelompok orang ini pada akhir zaman mereka telah hidup selama penghakiman prakedatangan. Dan ketika nama mereka disebut dalam penghakiman, mereka telah berdiri untuk Yesus. Dosa-dosa mereka telah dibersihkan, mereka telah ditutupi dengan jubah kebenaran Kristus. Mereka memiliki cap Allah yang hidup, dan mereka tetap setia kepada Yesus dalam momen-momen terakhir sejarah bumi. Demikianlah dalam Wahyu pasal 22, Yesus berkata, barang siapa yang tidak adil, biarlah dia tetap tidak adil. Barang siapa yang kotor, biarlah dia tetap kotor. Barang siapa yang benar, biarlah dia tetap benar. Dan dia yang kudus, biarkan dia tetap kudus. Kamu lihat teman, Alkitab menggambarkan sekelompok orang yang membawa pesan 3 malaikat ke seluruh dunia. Sebuah kelompok orang yang mencintai Yesus dengan sepenuh hati. Mereka memiliki cap Allah yang hidup di dahi mereka. Dan betapa tepatnya, sahabat-sahabat, sebelum kita membahas kekuatan binatang di Babel dan musuh-musuh umat Allah di hari-hari terakhir, mari kita mulai dengan membicarakan Yesus dan kasih-Nya yang besar, serta umat-Nya yang akan berdiri teguh untuk kebenaran meskipun langit runtuh. Anda tahu, di awal akhir pekan puncak khusus ini, saya pikir akan tepat bagi kita dan mereka yang menonton. Anda juga dipersilakan bergabung dengan kita. Sebelum kita masuk ke bagian-bagian mendalam dari nubuat Alkitab, mari kita kembali berkomitmen hati kita kepada Yesus. Amin. Seperti yang saya sebutkan, ada 2 kelompok dalam Wahyu. Yang satu memiliki cap Allah, yang lain memiliki tanda binatang. Setiap dari kita, jika hidup ini berlanjut, kita akan menemukan diri kita dalam salah satu dari 2 kelompok itu, baik dengan cap Allah yang hidup, atau tanda binatang. Kita ingin memiliki karakter Allah. Tertulis di hati dan pikiran kita, hukumnya tertulis di dalam diri kita. Kamu tahu, aku sudah meminta John untuk datang. Di mana John? Mungkin dia akan datang. Dia akan menyanyikan 1 bait lagu. Dan saat dia menyanyi, aku ingin memberikan kesempatan kepadamu di dalam hatimu sendiri. Kirimkan doa kecil dan katakan, engkau tahu Tuhan, aku ingin memulai yang baru denganmu dalam seri ini. Aku ingin memastikan bahwa rohmu bekerja di hatiku. Dengarkan kata-kata ini. Ambil hidupku dan biarkan ia yang dikuduskan bagimu. Ambil tanganku dan biarkan mereka bergerak. Atas dorongan kasih-Mu. Atas dorongan dari kasih-Mu. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami ingin Yesus menulis hukum-Nya di hati kami. Bapa, kami tidak ingin diri kami sendiri, kami ingin Yesus. Kami ingin kasih Kristus bersinar melalui segala yang kami lakukan. Bapa, jaga kami tetap setia kepadamu. Karena kami memohon ini dalam nama Yesus. Amin.